Hai sahabat Kupas TV, cabut bulu dengan teknik waxing, laser, hingga dicukur sudah populer di kalangan perempuan hingga laki-laki. Cabut bulu ini memang banyak dilakukan di berbagai area tubuh kita, misalnya di alis, di ketiak, di tangan, di kaki, hingga di area organ intim. Banyak orang memilih untuk menghilangkan bulu di area organ intim dengan alasan kesehatan. Nah, kita akan bahas tuntas terkait topik ini hanya di Klinik Kilat. Nah, ini juga tergantung tujuan kita menghilangkan bulu, apakah kita mau menghilangkan bulu secara permanen, tidak permanen, atau semi permanen. Nah, apabila kita mau menghilangkan bulu sebenarnya secara permanen, paling aman adalah menggunakan alat seperti IPL atau laser untuk menghilangkan bulu secara permanen. Sehingga ini juga mengurangi frekuensi kebutuhan kita menghilangkan bulu. Nah, apa yang terjadi saat dicabut? Jadi diharapkan seluruh akar rambut itu terangkat dan secara bersamaan dari seluruh bagian area rambut yang ditutup oleh lilin atau waxing tersebut. Nah, pada dasarnya ini hanya mencabut bulunya sampai ke akar, akan tetapi tidak menghancurkan akar rambut tersebut. Ada literatur juga yang membahas bahwa kalau sebenarnya kita lakukan itu repetisi, misalnya berkali-kali, tentunya ini juga dapat merusak akar rambut tersebut. Akan tetapi tentu tujuannya ini sebenarnya hanya secara semi permanen, tidak melakukan perusakan akar rambut secara permanen gitu. Nah, berbeda dengan teknik laser. Kalau teknik laser, dia menggunakan energi yang secara terkonsentrasi menargetkan sebenarnya pigmen yang ada di rambut tersebut. Nah, pigmen yang ada di rambut tersebut bukan hanya ada di batangnya, tetapi juga ada di folikelnya. Nah, jadi secara tidak langsung, dia juga menghancurkan seluruh batang rambut dengan akarnya. Nah, ini dia karena dia bersifat menghancurkan akar rambut, dia sebenarnya akan membuat nantinya akan hilang rambut secara permanen. Apalagi di bagian-bagian tertentu. Memang di bagian-bagian tertentu sifatnya memang akan lebih permanen hilangnya dibanding bagian-bagian lain. Nantinya rambutnya akan tumbuh lebih tipis. Jadi semakin lama kita repetisi tindakan laser tersebut, rambutnya akan semakin tipis dan lama-lama rambutnya akan hilang. Nah, pertama adalah kita harus mengidentifikasi kita nih alerginya itu karena apa, dan kita harus ingat-ingat bahwa jangan untuk melakukannya lagi karena di kali kedua atau ketiga tentunya kita beresiko mengalami hal yang sama. Biasanya kadang-kadang terjadi gara-gara ada ingredients di dalam lilin atau wax yang misalnya paling sering adalah alergi resin. Nah, si resin itu adalah komponen yang lengket yang membantu membuat wax itu menjadi lengket. Nah, kadang-kadang banyak orang yang alergi terhadap komponen ini. Apabila itu terjadi, kita juga harus melihat derajatnya. Nama alerginya sebenarnya kita sebut dermatitis kontak alergi. Atau kadang-kadang juga bisa terjadi yang namanya dermatitis kontak iritan. Jadi dia bukan reaksi alergi, akan tetapi dia reaksi iritasi. Nah, hal ini harus ditangani sesuai dengan derajatnya. Apakah derajatnya ringan, sedang, atau berat. Tentu kalau ringan, kadang-kadang dia bisa sembuh sendiri. Jadi, apa yang kita lakukan adalah misalnya kita memberikan pelembab, dan jangan lupa bahwa apabila kita memperlakukan daerah yang sedang alergi dan iritasi, kita harus pastikan areanya bersih. Karena barir kulit di bagian tersebut rusak, sehingga itu lebih berpotensi menimbulkan nantinya terjadi infeksi dan lain-lain karena barirnya tidak intak. Apabila misalnya derajat dermatitis kontaknya ini sedang sampai berat, tentunya butuh obat lain. Jadi sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit.
Nah, pada dasarnya sebenarnya Tuhan menciptakan bulu ini memang ada fungsinya. Nah, fungsinya ini sebenarnya pertama dia mengurangi friksi, jadi mengurangi gesekan. Kemudian dia juga sebenarnya memiliki peran melindungi di organ intim ini. Tetapi tentunya ini sebenarnya biasanya dilakukan untuk alasan estetik. Jadi kebanyakan untuk alasan estetik. Tetapi apabila kita melakukan hair removal di bagian sini, sebenarnya juga dapat menghindarkan kita ke beberapa penyakit yang berhubungan dengan bulu rambut. Misalnya pediculosis pubis, jadi kutu rambut di bagian organ intim kita. Pada dasarnya secara medis tidak ada indikasi untuk kita meremove seluruh bulunya atau kita membiarkan sebagian bulunya. Nah, pada dasarnya tadi kembali ke tujuannya dia mau menghilangkan secara semi permanen atau permanen. Tapi kalau kita lihat dari faktor resikonya, sebenarnya lebih banyak resiko terjadinya efek samping akibat waxing atau sugaring dibandingkan laser. Asal dengan catatan bahwa lasernya juga dilakukan oleh tenaga profesional. Karena kalau waxing misalnya atau sugaring itu dia berpotensi misalnya terjadi ingrown hair, jadi rambutnya tumbuh ke dalam, kemudian terjadi folikulitis, kemudian terjadi hiperpigmentasi, dan lain-lain. Laser sendiri juga memiliki efek samping, misalnya hiperpigmentasi atau misalnya penggelapan kulit di bagian itu untuk orang-orang tertentu. Akan tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dan apabila kita lihat kebutuhan repetisinya tentunya akan jauh lebih kurang dibandingkan waxing. Karena dia tidak menghilangkan bulu secara permanen, jadi kita harus melakukannya benar-benar setiap bulan sampai seumur hidup kita. Sedangkan dalam laser atau misalnya IPL untuk hair removal, itu kita melakukannya dalam beberapa bulan sampai 1 tahun dan selanjutnya hanya fase maintenance saja. Jadi resikonya tentu jauh lebih rendah. Oke Sobat Kompas TV, di sesi ini dokter akan menjawab pernyataan-pernyataan yang aku sampaikan, mitos atau fakta. Oke dok, aku akan bacakan beberapa hal ya dok ya. Waxing bulu di area wajah katanya bisa bertambah banyak dok, benar nggak nih dok? Nah, ini adalah mitos. Kenapa ini adalah mitos? Karena sebenarnya waxing bulu itu tidak menyebabkan bulu bertambah banyak. Jadi sebenarnya bulu pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormonal, oleh genetik, oleh syaraf, dan lain-lain. Tetapi waxing bukan salah satunya. Waxing Miss V katanya bisa mengendurkan kulit di area organ intim. Ini benar nggak dok? Nah, ini adalah fakta. Karena apabila kita melakukan waxing secara reguler berkali-kali, ini ternyata dapat merenggangkan kulit di area Miss V ini. Sehingga apabila dilakukan terus-menerus, bertahun-tahun tentunya dapat membuat kulit di daerah situ menjadi semakin meregang. Selanjutnya nih dok, menghilangkan bulu dengan laser dapat membuat warna kulit berubah. Nah, ini adalah fakta. Kenapa ini adalah fakta? Karena salah satu faktor resiko dari menghilangkan bulu dengan laser adalah terjadinya hiperpigmentasi atau hipopigmentasi, yaitu dapat membuat warna kulit menjadi lebih gelap atau menjadi lebih terang. Akan tetapi ini merupakan faktor resiko yang sebenarnya jarang terjadi. Oke, selanjutnya nih dok, waxing Miss V baiknya dilakukan setelah menstruasi selesai, benar nggak nih dok? Nah, ini adalah fakta. Baiknya kita menghilangkan bulu saat menstruasi selesai. Kenapa? Karena saat dilakukan apabila kita sedang menstruasi, ini akan menyebabkan lebih nyeri, terasa lebih nyeri. Kemudian juga ada aspek hygiene yang kita pikirkan. Oke, nah ini terakhir nih Sahabat Kompas TV. Menghilangkan bulu secara permanen ada efek jangka panjang karena pori-pori tertutup. Ini benar nggak sih dok? Nah, hal ini adalah mitos. Kenapa? Karena sebenarnya menghilangkan bulu dengan laser memiliki resiko yang sangat kecil. Dan dari salah satu faktor resiko tersebut sebenarnya mempengaruhi ukuran pori-pori menjadi membesar, bukan salah satunya. Jadi justru sebenarnya kalau kita menghilangkan bulu, sebenarnya pori-pori kita akan menjadi tampak lebih samar.
Nah itu dia sahabat Kompas TV, pembahasan kita terkait cabut bulu, menghilangkan bulu dengan teknik waxing, laser. Nah terserah nih sahabat Kompas TV mau pilih yang mana. Ya nggak dok? Betul sekali. Ya dok. Jangan lupa like, comment, and share channel Kompas TV. Bye.